warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SMP Pondok Hisan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf SMP Pondok Hisan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam kegiatan aksi mata desiminasi KJB. Yang kedua, sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga esok di akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, di sini saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga doa, yang keempat acara inti diseminasi, dan yang kelima tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Terima kasih. Masuki acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa menghadiri acara desiminasi budaya positif. Itu adalah salah satu tugas dari Pak Joko yang ikut CGP dalam guru penggerak. Sedikit mengenai desiminasi budaya positif ini, merupakan pengimplementasian budaya positif di lingkungan sekolah. Desiminasi ini diikuti oleh seluruh warga sekolah dengan budaya positif meliputi disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Jadi nanti Pak Joko akan menjelaskan apa itu budaya positif dan bagaimana penerapannya di sekolah. Terus saja untuk sore hari ini, karena sudah jam 4, untuk acaranya bisa segera dimulai. Kurang lebihnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dihaturkan. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, mari kita awali dengan doa. Untuk doa, saya dipersilakan kepada Bapak Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa sejenak, semoga kegiatan yang akan kita laksanakan berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua.
Memasuki acara yang keempat, yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak Hukum Mulyana. Semoga beliau disimak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat-Nya lah kita dapat dipertemukan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Oke, langsung saja hari ini saya akan menyampaikan mengenai diseminasi budaya positif yang terkait dengan sekolah kita. Next, Pak. Ini profil saya Joko Mulyanto, CGP angkatan 9 dari SMP Mambalusa Ngadirwe, Kabupaten Kediri. Next, Pak. Nah, dapat salam bahagia dari Bapak Fasil saya, Pak Karumujian DDI, kemudian pengajar praktik saya Ibu Andini Ruslinawati. Beliau menyampaikan salam untuk Bapak Ibu guru semua. Oke, langsung untuk yang pertama mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, Pak, next. Nah, yang pertama mengenai miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusinya guru itu mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter selama ini yang kita lakukan. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Next, ilusi bahwa oke, Bapak Ibu ya, gak apa-apa ya, langsung. Yang berikutnya tadi adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti itu keadaan kita di kelas ya. Next, Pak. Nah, perubahan paradigma untuk stimulus respon. Perubahan yang selanjutnya mengenai perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol itu. Di sini bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, ini untuk stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Maka teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, maka teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang berikutnya adalah model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Next, Pak. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ketika budaya positif diterapkan di sekolah, mari kita selami selanjutnya mengenai budaya positif. Yang pertama mengenai disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi di sini disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif itu kita melakukannya tanpa imbalan ataupun penghargaan ataupun reward ataupun hukuman. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik
yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Next slide. Nah, nilai-nilai kebijakan itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, contoh-contoh nilai kebajikan tersebut tercantum dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan dari PYP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, serta komitmen. Kemudian nilai kebajikan dari keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Next. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nomor 1 dan nomor 2 ini termasuk motivasi eksternal. Ini kalau untuk murid kita nanti, ini termasuk motivasi eksternal. Jadi yang di sini yang kita pakai nanti, yang harus kita gali dari murid kita itu, yaitu nilai motivasi internal, ya, yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjalin insan sesuai harapan kita. Jadi kita tanamkan untuk memunculkan motivasi internal dari anak-anak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Next. Nah, hukuman itu apa? Contoh hukuman biasanya dilaksanakan tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian konsekuensi di sini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nanti akan saya tampilkan bagaimana kita nanti pada 5 posisi kontrol kita, ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita itu ngikut yang mana yang selama ini kita lakukan terhadap anak-anak kita. Oke, next Pak. Nah, ini ada tindakan guru. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menebak apakah itu konsekuensi atau hukuman ataupun restitusi. Terus saya ingatkan tadi, hukuman itu bersifat tiba-tiba tanpa melibatkan murid. Kalau konsekuensi itu sudah ada semacam kesepakatan atau tata tertib seperti itu, ya. Jadi kalau kamu melanggar ini, kamu harus mendapatkan sanksi seperti ini. Kemudian kalau restitusi itu memberikan penguatan kepada anak-anak, walaupun dia salah, tapi tetap diberikan kekuatan agar dia kembali lagi ke kelompoknya menjadi baik, seperti itu. Menurut Bapak Ibu, dari menyuruh murid mencatat saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena terlambat datang ke sekolah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, monggo Bapak Ibu, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Kalau konsekuensi itu kita sudah ada aturannya, kalau anak melanggar pasti akan kena poin seperti itu. Kalau hukuman itu tiba-tiba. Kemudian yang kedua, menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu, hukuman. Monggo menjawab konsekuensi boleh ataupun hukuman boleh. Nanti kita cek apakah jawaban Bapak Ibu pas atau belum, ya. Selanjutnya, meminta murid push up sebanyak 15 kali karena ke sekolah tidak memakai masker. Ini mungkin pada waktu pandemi kemarin Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, oke. Kemudian meminta murid mengganti kertas tugas dari temannya yang dicolek-colek, itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Nanti kita cek ya jawabannya nanti. Kemudian meminta murid membersihkan tumpahan air di meja karena tempat
minumnya tersenggol. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi, nanti kita cek nih. Nah, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya tidak berwarna hitam. Mungkin ini yang di sekolah-sekolah negeri ada aturan semacam itu harus berwarna hitam. Ini termasuk konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Konsekuensi ini. Ini ada tindakan guru yang berikutnya menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat ikut pemanasan PJOK. Pak Patah ini ya. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu ya. Oke, saya rasa Ibu Bapak Ibu sudah menjawab ya. Sekarang kita cek jawabannya. Next Pak. Nah, bagaimana jawaban Bapak Ibu? Mungkin di hati Bapak Ibu selama ini kita itu ke anak sering menghukum atau melakukan konsekuensi. Nanti kita cari jawabannya di belakang. Kalau saya sendiri kok merasa selama ini sering menghukum. Oke, Bapak Ibu sudah ditemukan ya jawabannya. Bisa kita lanjutkan. Next Pak. Nah, sekarang mengenai keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan saja? Mengapa ada peraturan harus menggunakan helm mengenai kendaraan roda 2? Mengapa ada peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Kira-kira kalau mengapa kita harus menggunakan helm ketika mengendarai kendaraan roda 2 itu tujuannya untuk apa? Ya, keamanan atau keselamatan gitu. Kemudian mengapa ada peraturan 3M menggunakan masker dan semacamnya? Ini ditujukan untuk menjaga apa kira-kira? Kesehatan, gitu. Mengapa harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Disiplin waktu, gitu Bapak Ibu. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik yang ini ya, motivasi intrinsik yang kita harus bangun pada anak-anak kita, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya, jadi apa yang Bapak Ibu sebutkan tadi itu termasuk keyakinan ya, seperti memakai helm itu keselamatan. Jadi kita kayak berkeyakinan bahwa itu memberi keselamatan pada kita semacam itu. Next Pak. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Memberi kesempatan kepada semua murid untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas besar sehingga semua bisa melihatnya. Menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ubahlah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contoh, jangan berdiri di kelas diubah menjadi kalimat positif, berjalanlah di kelas. Kemudian meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat. Kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, mendengarkan guru, dan tepat waktu bisa disaringkan menjadi satu keyakinan, yaitu saling menghormati. Kemudian keyakinan-keyakinan ini dijadikan daftar untuk disepakati bersama. Kemudian meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Hendaknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah untuk diingat. 3-7 keyakinan itu sudah cukup baik gitu maksudnya ya. Kemudian setelah keyakinan kelas tersebut dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani guru dan siswa. Keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar mudah dilihat. Ini saya harapkan kepada Bapak Ibu wali kelas untuk bersama-sama dengan anak didiknya atau murid-murid kita untuk mencoba membuat keyakinan kelas. Kemarin saya sudah mencoba, nanti bisa saya sharekan di sini ya Pak. Tadi di folder itu nanti ada video tentang itu, nanti bisa disesuaikan lagi. Oke, next Pak. Nah, contoh keyakinan kelas, misalkan di tingkat kelas 1 SD, keyakinan kelas itu seperti setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghargai,
Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini di tingkat dasar ya untuk kelas 1 SD yang mudah diingat untuk anak-anak. Kemudian di kelas 5 selalu bersikap positif, senantiasa mencari diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu sesama ya. Kemudian yang berikutnya keyakinan di kelas 7, kalau ada hormat berarti kami yang meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Next, Pak. Nah, gambar manakah yang merupakan keyakinan kelas atau yang berwarna hijau atau yang sebelah timur atau yang barat? Menurut Bapak Ibu guru yang keyakinan kelas. Yang mana Bapak Ibu? Iya, benar Bapak Ibu, barat atau timur? Tadi kan barusan dilihat tadi ada kami menyepakati, tadi termasuk apa itu? Keyakinan atau apa itu? Kesepakat yang merupakan keyakinan kelas gitu. Jadi yang mana Bapak Ibu? Nah, kalau saya kok yang barat gitu. Kami guru dan murid saling menyayangi. Gitu. Masih sulit membedakan antara keyakinan dan kesepakatan. Kesepakatan itu bersama-sama. Kalau yang keyakinan itu yang tadi loh Bapak Ibu, diyakinkan dari diri kita seperti pakai helm tadi itu terkait dengan keyakinan kita itu butuh keselamatan semacam itu. Next, Pak. Nah, sekarang ini ada peraturan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira apa Bapak Ibu, keyakinan kelas apa? Yang tadi keyakinan kelas apa kira-kira kalau selalu mengambilkan buku tempatnya? Tanggung jawab, bisa dicatat nanti cross check-an ya Bapak Ibu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, menggunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, itu peraturan-peraturannya. Nah, kira-kira keyakinan kelas atau nilai kebajikannya seperti apa ya? Bisa kita cek selanjutnya, next, Pak. Nah, itu. Jadi betul ya tanggung jawab. Menghormati orang lain, dilarang menghormati orang lain itu ya, Bapak Ibu. Hadir di sekolah itu termasuk menghormati orang lain juga, atau komitmen pada tujuan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan termasuk keselamatan, menghormati orang lain, keyakinannya. Dilarang menggunakan narkoba berarti yakin tentang kesehatan, gitu. Kemudian bergantian atau menunggu giliran itu termasuk menghormati orang lain, nilai kebajikannya yaitu kesabaran. Kemudian menggunakan masker, kesehatan juga keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan juga keamanan. Next, Pak. Kebutuhan dasar manusia. Sekarang kita masuk ke sini ya, Bapak Ibu, mengenai kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan baik. Ini terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi anak-anak nanti kebutuhan dasarnya seperti apa bisa kita cek Pak selanjutnya Pak. Nah, bertahan hidup ya, kan? Bertahan hidup betul gitu Bapak Ibu. Jadi kita memerlukan makanan untuk tempat tinggal, pakaian, keamanan maupun kesehatan. Kita juga membutuhkan kasih sayang dan terima kasih ya. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian kebutuhan berikutnya mengenai kepenguasaan, harga diri, keinginan anak untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebebasan,
Mandiri termasuk kebebasan juga, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kesenangan termasuk kebutuhan hidup kita ya Bapak Ibu, termasuk bermain, humor, antusias, dan tertawa. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan terima kasih, penguasaan, kebebasan, kemudian kesenangan. Next slide. Nah, ini 5 posisi kontrol guru ya. Kita nanti selama ini kita di kelas, nanti posisi kita di mana ya Bapak Ibu, apakah penghukum ataukah pembuat orang merasa bersalah, atau sebagai teman, monitor, atau pemantau, atau sebagai manajer. Ya. Nanti kira-kira Bapak Ibu selama ini posisinya di mana? Oke Pak, next Pak. Nah, 5 posisi kontrol guru menurut Gosen terdapat 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswanya, yaitu penghukum. Seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas nanti, atau kamu selalu saja salah. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lemah lembut, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, bersalah, atau rendah hati. Contohnya kata guru dalam posisi ini misalnya, Bapak sangat kecewa banget dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Jadi anak-anak ini diajak ngomong yang intinya malah menjatuhkan anak seperti itu. Ini posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah. Next. Kemudian posisi sebagai teman. Nah, dalam posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui ajakan atau persuasi. Posisi ini dapat berdampak positif dan negatif. Positif berupa hubungan yang baik antara guru dan siswa. Contoh kata-kata guru, ayo bantulah demi ibu ya. Ayo ingat, tidak semua bantuan ibu selama ini. Hal negatif dari posisi teman adalah bila guru tidak dapat membantu, maka siswa akan kecewa dan berkata, saya berpikir Bapak adalah teman saya. Murid menjadi tidak mau lagi berusaha. Siswa hanya mau bertindak untuk guru tertentu, tidak untuk guru orang lain. Ya, jadi kalau kita berusaha seperti teman tuh ternyata ada efeknya seperti ini juga. Siswa akan tergantung pada guru tersebut. Kemudian pada posisi monitor atau pemantau, posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Pertanyaan yang biasa diajukan adalah peraturannya apa yang telah kamu lakukan. Jadi kalau sekolah kita ada peraturan, kalau kita ketemu anak yang melanggar hal tersebut, biasanya akan selalu menunjukkan poin-poinnya apa. Itu termasuk sebagai pemantau. Next Pak. Kemudian yang kelima adalah manajer, merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa bertanggung jawab terhadap perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Yang terpenting adalah kolaborasi dengan siswa atau murid. Kata-kata seorang manajer adalah apa yang kita yakini. Ini terkait dengan keyakinan kelas. Apa yang kamu yakini, jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencanamu untuk memperbaikinya? Seorang manajer tidak untuk mengatur perilaku siswa, tetapi untuk membimbing murid agar dapat mengatur dirinya. Tujuan dari 5 posisi kontrol guru terhadap siswa adalah mencapai posisi manajer. Jadi dari kelima tadi, kita sebagai guru harus bisa menjadikan diri kita sebagai posisi manajer Bapak Ibu ya. Kalau saya selama ini kalau cenderung yang nomor 1 tadi. Semoga dengan ini kita nanti bisa berubah menjadi baik dan bisa lebih dekat dengan anak-anak. Di mana posisi ini siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri Bapak Ibu, merdeka bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan positif, aman dan nyaman. Ini saya punya videonya Pak, mohon dibukakan yang ada di halaman tadi. Video terkait 5 posisi kontrol. Nah, yaitu kira-kira Bapak Ibu nanti posisinya
di mana nggih? Ini ada contoh video yang terkait dengan 5 posisi kontrol kita sebagai guru di kelas. Masih proses gitu Bapak Ibu. Dari setengah perjalanan ini kira-kira bagaimana Bapak Ibu kita terhadap murid-murid kita selama ini? Ini laptopnya agak lemot sekali, jadi butuh tenaga ekstra untuk bisa memunculkan videonya. Bisa pakai apa itu Mbak? Monggo udapannya Bapak Ibu, snacknya bisa diincip-incip biar nggak ngantuk. Monggo Pak Fatah. Nah ini posisi sebagai penghukum biasanya kalau posisi penghukum seperti ini Bapak Ibu selalu berteriak-teriak. Nah, sini kamu. Kenapa dulu? Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini kalau sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, Sebagai posisi teman Bapak Ibu. Kenapa Bu? wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap baru kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini
Ini untuk posisi pemantau atau monitor Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Untuk posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke Bapak Ibu, itu tadi skill pas mengenai posisi kita di kelas, apakah sebagai penghukum, memantau, ataupun juga sebagai manajer, kemudian teman, atau membuat merasa bersalah tadi. Oke, jadi dari 5 posisi tadi, kira-kira Bapak Ibu sudah yang di mananya sekarang? Yang di mananya? Kalau saya kok yang pertama sih ya, untuk ini. Tapi ini di sini dimintanya kita nanti di posisi sebagai manajer Bapak Ibu ini. Oke, Ini hanya Pak Joko. Ya. Kalau kita nanti di posisi manajer nih, dengan menghadapi anak-anak sekarang yang notabene dengan mungkin contoh video semacam itu tadi, mungkinkah tanggung jawab anak itu nanti terlaksana ataukah nanti ada pengulangan dari tindakan anak yang telah dilakukan? Nah, kalau yang seperti itu kan kita sudah berusaha Pak ya, intinya nanti ada segitiga restitusi ya di sini. Jadi nanti kalau dengan segitiga restitusi itu bisa digunakan untuk menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan anak-anak bagaimanapun bentuknya. Kemarin saya sudah mencoba mempraktekkan, nanti bisa dilihat di video saya bentuknya seperti apa. Ya intinya ini adalah untuk dilaksanakan, mencoba untuk melaksanakan itu agar kedepannya anak-anak menjadi baik seperti itu. Oke Pak, selanjutnya ini contoh penerapan posisi kontrol guru dalam kasus siswa terlambat tadi.
Penghukum biasanya langsung dihukum bersihkan halaman sekolah. Membuat rasa bersalah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu ya, seperti itu tadi ya ibu. Next Pak. Sebagai teman, seperti itu tadi apa yang dikatakan oleh Bapak Ibu, yaitu ayolah patuhilah tata tertib sekolah, bantu ibu, ya sudah kali ini tidak apa-apa, lain kali jangan terlambat lagi ya. Kemudian yang berikutnya, pemantau, kamu terlambat 15 menit, apa kamu sudah mengerti konsekuensinya. Jadi posisi pemantau ini cenderung selalu dikaitkan dengan peraturan ataupun istilah tata tertib sekolah sebagai pemantau. Kemudian yang berikutnya adalah manajer. Biasanya guru akan mengatakan apa kamu tahu kesalahanmu, bagaimana kamu bisa memperbaikinya. Jadi nanti posisi manajer ini kita dapat menerapkannya pada segitiga restitusi yang habis ini ya, slide ini mungkin Pak ya. Oke, next Pak. Ini posisi kontrol, apakah saya kecewa sekali dengan kamu, berarti ini posisi pembuat merasa bersalah. Next Pak. Kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti menghukum. Kemudian ayolah demi ibu atau bapak, berarti sebagai teman. Kemudian kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas, ini pemantau atau monitor. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, yaitu posisi manager. Next Pak. Kamu selalu yang paling terakhir, berarti posisi kita sebagai penghukum. Next Pak. Nah, ini selanjutnya ini yang saya sampaikan tadi Pak Rokin, ini segitiga restitusi. Jadi nanti kalau kita ada anak yang berkasus seperti apa, itu bisa digunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Pada segitiga restitusi itu ada 3 hal, yaitu yang pertama validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Oke, next Pak. Nah, yang pertama dari segitiga restitusi, mungkin Bunia sudah pernah mendengar ini segitiga restitusi pada BK atau BK. Ini terkait validasi tindakan yang salah, yaitu membantu murid mengenali basic dari kesalahannya yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik untuk besok? Oke, itu kalau pada langkah validasi tindakan yang salah. Selanjutnya Pak. Kemudian menanyakan keyakinan. Murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas, nilai-nilai kebajikan apa yang sudah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa, kamu ingin jadi anak seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu. Kemudian ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa. Kemudian untuk yang berikutnya Pak, kembalikan lagi. Satu lagi. Nah ini menstabilkan identitas tadi belum gitu Bapak Ibu. Ini langkah segitiga restitusi itu seharusnya yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas ini untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini guru berkata berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri?
Oke Pak, next. Untuk segitiga restitusi tadi bisa ditunjukkan dari video yang saya buat ya, yang yang ketiga, yang restitusi itu klik ini saya sudah mencoba mempraktekkan untuk segitiga restitusi terhadap kasusnya kemarin tuh Pak, kasusnya Satria. Saya mencoba karena terkait dengan apa itu anak kelas saya. Kasus 1 ini terjadi untuk kasus 1 yaitu Raka ketahuan dan ini yang Raka menyotek panggilan semester. Berikut adalah video tentang skenario penerapan segitiga restitusi. Selanjutnya untuk kasus 2. Kasus 2 ini yaitu Satria terlibat bullying yang berujung pertengkaran. Marilah kita simak video tentang skenario penerapan segitiga restitusi. Ya, sebenarnya termasuk juga rumah-rumahnya yang termasuk ya. Oke, langsung aja satunya ya. Apa tadi Pak Juru informasi kemudian
Kamu membuli pasti ada dasarnya. Kenapa orang melakukan itu? Anu saja orang melakukan itu. Menurut kamu tidak membuli, penting tidak membuli, penting ya, karena dengan tidak membuli itu mengajarkan kita saling membuli, juga saling menghargai. Nah, setelah kamu melakukan perbuatan itu, kamu sadar menyesal. Jadi kalau sudah menyesal, bukan masalah lagi ya. Menurut kamu ada kamu ada seorang guru temanmu ada yang kamu lakukan belajar bersama menghargai orang lain juga boleh. Jadi ya harus kita tunjukkan dengan tindakan ya, dengan jaminnya program ya. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu telah menyaksikan video saya. Sekarang kita kembali lagi ke yang tadi, yaitu tinggal kita merefleksikan apa yang kita pelajari hari ini. Muncul lagi ini Pak. Ya, hal baru apa yang mengubah paradigma Ibu selama ini, kira-kira apa? Kemudian perasaan apa yang muncul setelah mengikuti kegiatan berbagi ini? Yang pertama dulu dari dunia, terkait hal baru apa yang mengubah paradigma Anda? Terima kasih Pak atas waktunya. Jadi di sini kan kita dapat mengetahui bagaimana sosok seorang guru itu seharusnya. Jadi antara kita itu harus dengan siswa, perangai kita itu harus bagaimana dengan siswa, terus bagaimana kita itu harus bertindak menangani berbagai jenis karakter siswa. Untuk perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan berbagi ini, Pak Romo? Terima kasih Pak Joko. Perasaan yang saya alami hari ini mungkin agak gejolak, tidak seperti yang mungkin setiap hari saya laksanakan di lapangan, tetapi dengan adanya refleksi atau mungkin paradigma seperti ini, nanti saya akan merubah sikap bagaimana nanti untuk kedepannya lebih dalam arti menjadi manajerial, tidak hanya sebagai penghubung, tapi semua kelengkapan yang lebih materi, terutama yang di manajerial itu nanti saya akan coba untuk melaksanakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Dengan refleksi ini, maka untuk kegiatan hari ini dari saya cukup. Ini selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Sebentar Bapak Ibu, ada tambahan lagi next Pak. Next. Ini kegiatan saya waktu mendokumentkan keyakinan kelas di kelas 7A. Kelas 7A kali kelasnya sinten nggih, kemarin saya mencoba di sana. Gak apa-apa Bu Dian nggih. Ini kegiatan saya mencoba membuat keyakinan kelas. Yang pertama saya menjelaskan ke anak-anak tentang apa keyakinan kelas itu dan bagaimana langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Oke Pak, selanjutnya kemarin saya menyebarkan sticky notes untuk anak-anak mencurahkan hatinya untuk keyakinan di kelasnya itu apa aja kira-kira yang pas untuk kelas mereka. Jadi nanti dari sticky note ini setiap anak satu nanti selanjutnya akan ditempel dan dibacakan. Next Pak. Nah, jadi sticky note yang merupakan isi dari hati anak-anak tersebut ditempelkan di papan. Kemudian dibacakan satu persatu oleh anak-anak itu sendiri. Next Pak.
Nah ini seperti ini. Ini sebelum yang sebelah timur itu sebelum disusun sesuai dengan kesamaan. Kalau yang sebelah barat itu sudah disusun sesuai kesamaan. Jadi dari kesamaan itu nanti akan muncul yang namanya keyakinan kelas. Oke, next one. Nah ini keyakinan kelas kemudian ditulis pada kertas manila, kemudian dipasang, ditempel untuk menjadi keyakinan kelas tersebut. Next. Nah ini keyakinan kelas 7A yang sudah ditandatangani oleh mereka. Keyakinan kelasnya apa aja Pak isinya? Next one. Nah itu disiplin dalam berseragam. Hasilnya ini Pak ya, saling menghargai orang lain, saling menyayangi, menghormati dan menyayangi, kemudian menjaga kebersihan, kemudian membiasakan sikap mandiri, kemudian membiasakan sikap tanggung jawab. Seperti itu yang kemarin sudah saya mencoba untuk membuatnya. Nanti mungkin Bapak Ibu Guru bisa membuat di kelasnya masing-masing, malah kelas saya sendiri. Untuk kelas saya belum dunia, tapi saya sudah mencoba di kelas sebelah. Oke, terus saya kembalikan ke moderator. Pak Joko, Oke. Bapak Ibu, bagaimana terhadap materi yang disampaikan dari Pak Joko tadi? Keren? Mantap, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ya, satu untuk yang ketiga kita kasih jempolnya ya dan bilang keren gitu ya. 1, 2, 3, keren. Tadi Bapak Ibu yang belakang belum kompak. 1, 2, 3, keren. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Untuk memasuki sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu Guru dari materi yang disampaikan dari Pak Joko tadi ada yang mau ditanyakan, silakan monggo. Tanya Pak Joko. Tapi saya kok mendengar dari Pak Joko itu menyampaikan ada hukuman yang tidak melibatkan murid, itu maksudnya bagaimana? Contohnya ini. Terima kasih. Hukuman yang tidak melibatkan murid itu bisa apa ya Bapak Ibu? Secara tidak langsung itu kita memberi hukuman yang apa ya? Yang murid tidak harus langsung ke fisiknya, seperti itu maksudnya. Secara halus itu? Ya seperti itu. Sudah cukup Bu Isi? Terima kasih. Mungkin ada lagi Bapak Ibu Guru. Sampun, sampun, sampun Pak Joko. Ya, terima kasih Bapak Ibu bisa mengikuti acara pada siang hari ini. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum kita tutup acara pada siang hari ini, dari sini kita dari apa yang disampaikan Pak Joko tadi telah sangat luar biasa sekali bahwa budaya positif merupakan salah satu cara kita untuk menumbuhkan disiplin diri. Dari sini seorang guru itu dapat mengetahui kita perlu adanya menciptakan budaya positif di dalam lingkungan sekolah. Dan di sini kita juga perlu belajar bagaimana posisi agar guru itu perlu mengontrol, perlu menerapkan pada anak didik kita tentang budaya yang positif tadi. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru. Sebelum acara kita tutup, mari kita baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktunya dari saya. Apabila ada kurang lebih dalam menyampaikan atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.